Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Alvin Anasa Channel yang masih membahas tentang seputaran akuarium air laut. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara ngasih makan ikan gitu ya. Cara ngasih makan ikan air laut. Oke teman-teman, kita langsung aja. Nah ini dia teman-teman akuariumnya gitu ya. Di sini sepi teman-teman gitu ya. Cuman 2 ekor ikannya. Si Dory sama si Negro gitu ya, si Nemo Negro. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini saya masih menstabilkan dulu si parameter airnya. Percuma gitu ya, kalau mikir saya kalau nambah lagi ikan takutnya ikannya pada mati gitu ya. Jadi saya stabilin dulu si airnya, itu baru saya masukkan ikan yang baru gitu ya. Nah di sini oke teman-teman, kita langsung ke topiknya. Nah ini di sini saya mau ngasih makan ikan air laut dengan ini teman-teman, pellet seaweed extreme gitu ya, dari produk Hikari. Nah ini gambarnya kurang bagus ya teman-teman. Nah ini dari Hikari. Nah ini sebenarnya ini saya udah dari awal saya pakai gitu ya. Bagus teman-teman gitu ya. Untuk sebenarnya ini recommendednya buat jenis ikan yang berjenis dari jenis tank gitu ya, seperti botana biru gitu ya, botana kacamata, terus Dory gitu ya. Bagus gitu ya, karena ikan itu dia adalah herbivore gitu teman-teman. Nah ini ideal for marine herbivore gitu ya. Ini buat pemakan sayuran, pemakan alga gitu ya. Nah seperti ini penampakannya teman-teman. Nah ini bisa juga di sini ada gambarnya gitu ya, buat yellow tank gitu ya. Lebih ke itu, tapi si si Nemo Negro ini dia suka juga teman-teman gitu ya, sama si seaweed extreme ini gitu ya. Ini ukurannya yang S, ukurannya yang buat ikan kecil. Itu ukuran peletnya juga tidak terlalu besar teman-teman, seperti ini. Gelap ya teman-teman. Sininya ukurannya tidak terlalu. Nah ini kita di sini aja seperti ini. Nah ini ukurannya kecil. Ini bahan dasarnya dari rumput laut teman-teman. Ya dari rumput laut seperti ini penampakannya. Ini warnanya hijau gelap gitu ya. Hijau gelap seperti ini. Ukurannya kecil-kecil seperti ini gitu ya. Ini harganya untuk di Bandung itu sekitar di bawah 50.000 teman-teman. 40 sampai 35 sampai 45.000 gitu ya. Ini beratnya 45 gram. 45 gram. Gitu. Saya sih sebenarnya dicampur teman-teman. Sebenarnya dicampur, cuman habis saya biasanya menggunakan ini. Nah ini menggunakan ini Hikari Marine S. Biasanya saya cepat dicampur dengan ini. Ini warnanya coklat. Kalau yang ini gitu ya, dicampur. Tapi kebetulan yang ini habis, jadi kita pakai yang seaweed aja teman-teman. Yang seaweed yang ini. Kita langsung aja teman-teman. Oh ya, untuk sebelum ngasih makan, biasanya kita matikan dulu web makernya. Karena kalau tidak dimatikan web makernya, si pelletnya itu akan terbawa arus teman-teman. Gitu. Jadi sayang kalau tidak termakan sama si ikan gitu ya, malah mengerikan gitu ya. Kalau sampai tidak termakan sisa-sisa makanan itu, biasanya dia akan menimbulkan amoniak gitu ya. Nitrat fosfat pasti tinggi teman-teman. Gitu. Makanya kenapa harus, sebenarnya ini juga saya kehilangan si udang pelet gitu ya, udang pelet sama si udang NP. Nah, udang itu fungsinya dalam si tank ini, dia itu memakan sisa-sisa
dari makanan yang tidak termakan oleh si ikan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Biasanya si udang itu akan memakan pelet-pelet yang jatuh gitu ya, yang tidak termakan sama si ikan. Biasanya dia yang makanin gitu. Nah kebetulan di sini udang pelet sama udang NP-nya itu mati ya teman-teman. Gitu. Nah kita coba langsung aja teman-teman, kita coba langsung kasih. Nah ini si Dori. Nah itu si Negro lahap teman-teman. Nah si Dori juga makan juga dia. Oh ya, jenis tank ini ikannya sebenarnya agresif teman-teman. Gitu ya, jenisnya agresif dan dia ikan yang mudah terkena white spot gitu ya. Yang terkena white spot karena ikan yang rentan gitu ya, si Dori botana biru, botana kacamata gitu ya, jenis botana itu biasanya rentan banget terkena white spot gitu ya, karena si tekstur badannya itu halus teman-teman, tekstur badannya halus dan si sisiknya itu tipis gitu ya, karena jadi dia gampang banget dihinggapi parasit di sisiknya itu gitu ya, di badannya, di sisiknya gitu ya, dia sangat sensitif banget ya, karena ini saya udah piara lama sih si botana Dori ini gitu ya. Kalau biasanya kalau orang taunya Dori gitu ya, kalau di ini letter sick namanya teman-teman ya, si Dori ini. Nah dia lahap teman-teman makannya, dan saya durasi ngasih makan itu tidak terlalu sering teman-teman gitu ya, kadang-kadang 2 hari sekali gitu ya, kadang-kadang kalaupun sehari sekali, kalaupun tiap hari gitu ya, biasanya saya ngasihnya sedikit porsinya gitu ya. Kalau 2 hari sekali agak dibanyakin gitu ya. Saya tidak ngasih makan cuma sehari sekali gitu ya. Kenapa nggak 2 kali? Dulu pernah saya ngasih makan sehari 2 kali gitu ya. Untuk jenis botana itu kotorannya itu banyak sekali teman-teman. Seperti halnya Dori gitu ya. Yang jenis botana itu dia kotorannya banyak gitu, karena emang makannya juga dia rakus sekali teman-teman. Seperti halnya burung laut gitu ya, burung laut itu kotorannya banyak gitu. Nah kalau si akuarium ini tidak bisa memfilter si kotoran itu, nah itu jadi bom amoniak teman-teman, seperti itu. Jadi biar aman gitu ya, untuk saya ngasih makan tidak terlalu banyak. Tenang aja teman-teman, dia tidak akan kelaparan gitu ya. Jenis botana itu di alamiahnya itu dia memakan alga gitu ya, atau lumut-lumut yang ada di dead rock, lap rock kayak gitu ya. Dia tidak akan mungkin kelaparan teman-teman gitu ya. Makanan alamiahnya itu lumut-lumut di dead rock gitu ya, di lap rock seperti itu. Jadi dia tidak akan kelaparan kalau kita tidak kasih makan juga teman-teman gitu. Cuman untuk nutrisinya gitu ya, untuk mudah juga kita memeliharanya, ya baiknya sih dia suka pelet juga gitu ya, karena kan mudah banget pelet untuk ngasih pelet gitu ya dalam bentuk kemasan kering. Seperti itu teman-teman. Kita kasih lagi teman-teman, ini sedikit lagi. Sayang kalau kebuang. Kita coba langsung kasih. Nah itu dia, si Negro ini emang rakus teman-teman, makanya badannya gede dia gitu. Ini ikan-ikan yang kuat yang masih hidup di tank gitu ya, sama dari cicit di situ tuh, botana naso, dia tidak kuat teman-teman gitu ya. Seperti itu untuk penampakannya. Untuk durasi makan sih sebenarnya balik lagi ke owner masing-masing gitu ya. Kalau di saya seperti itu teman-teman. Nah, itu 2 hari sekali, agak banyak ngasihnya gitu kalau 2 hari sekali. Kalau tiap hari itu ngasih makannya kurangi aja gitu ya, porsinya jangan terlalu banyak gitu, takutnya jadi bom amoniak itu yang
menurut saya sih ngeri sih ya kalau bom amoniak gitu. Pernah ini kena bom amoniak dan akhirnya semuanya mati, si ikannya mati, koralnya, dagingnya pada lepas gitu ya. Karena sebenarnya sih ikan air laut ini sensitif teman-teman dibanding ikan air tawar gitu ya, lebih sensitif parameter air itu. Walaupun sebenarnya ada juga jenis ikan yang kuat gitu ya, seperti betok-betokan gitu ya, ikan betok itu kuat teman-teman untuk di air laut gitu ya. Untuk Nemo biasanya Nemo termasuk yang kuat juga, makanya banyak dipelihara. Biasanya untuk pemula mungkin Nemo, betok-betokan itu mudah lah untuk yang baru pertama kali main di laut gitu ya, di akuarium laut. Nah seperti itu teman-teman cara ngasih makan ikan air laut gitu ya. Jangan berlebihan gitu ya, karena kurang bagus untuk air laut itu gitu ya. Sedikit tapi sering bolehlah gitu ya, setiap hari mau ngasih makan 3 kali 4 kali gitu ya, tapi dengan sangat sedikit sekali gitu ya, karena kalau banyak juga apalagi sampai tidak termakan gitu, dan biasanya itu akan jadi bom amoniak teman-teman gitu, sisa makanan itu gitu ya, karena sangat sensitif banget untuk ikan air laut gitu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang masih setia nonton Alfian Aransa Channel gitu ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu teman-teman, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.